Malam itu, Tono berdiri di jendela kantornya, menatap kota yang gemerlap di bawah. Suara gemuruh dari jalanan terdengar samar, seolah menyatu dengan deru pikirannya yang bergejolak. Ia merasa semakin terpojok, semakin dikelilingi oleh keraguan yang tak henti-hentinya datang. Setiap keputusan yang ia ambil, setiap langkah yang ia buat, seolah membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Kehidupan politik yang keras, meskipun memberi banyak pelajaran, juga menguras energi batinnya. Tono mulai merasa seolah-olah ada yang hilang. Sebuah harapan yang dulu ia pegang teguh mulai terkikis oleh tekanan yang semakin besar. Saat itu, pintu ruang kerjanya terbuka dan Susi muncul di ambang pintu. Wajahnya yang penuh perhatian langsung tertuju pada Tono, yang tampak tenggelam dalam pikirannya. Tanpa kata-kata, Susi melangkah mendekat dan meletakkan secangkir teh hangat di meja Tono. "Kenapa kamu terlihat seperti itu, Mas?" tanya Susi dengan lembut, menyentuh bahu Tono dengan penuh perhatian. Tono menoleh dan tersenyum lemah. "Aku merasa tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan, Susi. Setiap hari terasa seperti semakin berat. Ada terlalu banyak orang yang berusaha menjatuhkan aku, dan terkadang aku merasa seperti akan kalah. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa bertahan." Susi duduk di sampingnya, mengambil tangan Tono dan menggenggamnya erat. "Kamu tidak perlu melakukannya sendirian. Aku di sini, dan kami semua di sini untuk mendukungmu. Tapi aku juga tahu kamu bukan tipe orang yang mudah menyerah. Jadi, apa yang sebenarnya membuatmu merasa seperti ini?" Tono menarik napas panjang, memikirkan semua yang telah terjadi. "Aku merasa terkepung. Ada begitu banyak orang yang tidak setuju dengan cara aku memimpin. Aku tahu aku harus tetap teguh dengan prinsipku, kejujuran dan integritas. Tapi rasanya semakin sulit untuk tetap setia pada itu, Susi. Kadang-kadang, aku merasa jika aku terus seperti ini, aku akan kalah melawan mereka yang lebih kuat dan lebih berkuasa." Susi menatap Tono dalam-dalam, dan dalam tatapannya ada keteguhan yang menyentuh hati. "Mas, kamu sudah melalui banyak hal. Aku ingat ketika kita pertama kali bertemu, kamu masih pemuda yang penuh semangat, meskipun tanpa banyak dukungan. Sekarang kamu bukan hanya pemimpin yang berani, tapi juga seseorang yang dihormati karena prinsip dan keteguhannya. Jangan biarkan keraguan mengaburkan segala yang sudah kamu capai. Jangan biarkan mereka menang dengan membuatmu menyerah pada prinsipmu." Tono menundukkan kepala, merasa tergerak oleh kata-kata Susi. "Aku ingat kata-kata Pak Budi. Dia selalu bilang, kejujuran dan integritas adalah fondasi yang tak bisa goyah, meskipun banyak yang berusaha mengguncangnya. Tapi semakin lama, aku mulai ragu. Apakah itu cukup? Apakah itu akan membawa perubahan yang nyata?" Susi mengelus tangan Tono dengan lembut. "Pak Budi benar. Kejujuran dan integritas memang fondasi yang kuat. Dan perubahan besar tidak terjadi dalam semalam. Tapi perubahan itu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dari orang-orang yang berani melawan ketidakadilan dengan cara yang benar. Dan aku tahu kamu adalah orang itu, Mas." Tono menatap Susi dengan rasa syukur yang mendalam. Meskipun hatinya masih diliputi keraguan, kata-kata Susi seakan memberi secercah cahaya di tengah kegelapan. "Aku ingin terus berjuang, Susi. Aku ingin tetap teguh pada jalan yang benar. Tapi aku juga takut, kalau aku terus seperti ini, aku akan kehilangan segalanya. Aku tak tahu apakah aku bisa bertahan lebih lama." Susi menarik napas, dan untuk sejenak, hening memenuhi ruangan. "Aku tahu ini berat, Mas. Tapi apa yang kamu lakukan bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk orang-orang yang percaya padamu. Mereka membutuhkanmu. Dan meskipun kamu merasa sendirian, aku dan mereka di sini untukmu. Jangan biarkan keraguan menguasaimu. Keberanianmu bukan hanya soal tidak takut, tapi soal tetap maju meskipun ada ketakutan itu." Tono terdiam beberapa saat, meresapi kata-kata Susi. Ia tahu bahwa keputusan-keputusan yang ia hadapi sekarang tidak mudah. Dan meskipun ketakutan itu tetap ada, ia menyadari bahwa ketakutan itu adalah bagian dari prosesnya. Tidak ada keberhasilan yang tanpa pengorbanan, dan tidak ada kemenangan yang datang tanpa perjuangan. Pagi-pagi keesokan harinya, Tono memutuskan untuk pergi ke lapangan, mendengar langsung dari warga yang selama ini ia perjuangkan. Ia tahu bahwa mendengarkan suara mereka, memahami kebutuhan mereka, akan membantunya kembali mengingat mengapa ia memilih jalan ini. Di sana, di tengah kerumunan yang menyambutnya dengan antusias, Tono merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. "Bapak Gubernur," teriak seorang wanita paruh baya dari antara kerumunan. "Kami percaya pada Anda. Jangan biarkan mereka yang berkuasa menghancurkan apa yang sudah Anda bangun untuk kami."
Tono menatap wanita itu, lalu menatap kerumunan yang penuh harapan. Keputusan ini, perjuangan ini, lebih dari sekadar tentang dirinya. Ini adalah tentang mereka, orang-orang yang telah memberinya kepercayaan. Mereka yang mempercayainya untuk membawa perubahan. Dengan tekad yang baru ditemukan, Tono melangkah maju, berjanji untuk tetap memegang prinsip yang selama ini ia junjung. Keraguan masih ada, tentu saja, tetapi Tono tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak akan menyerah. Dalam hati, ia teringat kembali pesan Pak Budi yang selalu menjadi landasan baginya. Kejujuran dan integritas bukanlah pilihan Tono. Mereka adalah jalan yang harus kita tempuh, meski jalan itu penuh dengan duri. Dengan langkah pasti, Tono melanjutkan perjalanannya. Dengan keberanian yang diperbarui dan tekad yang semakin kuat, siap menghadapi apapun yang datang di hadapannya. Cahaya harapan dalam genggam seragam, musuh bawa harapan, cinta dan mimpi takkan padam. Dua adik di sampingku.